sistem ekonomi Islam, yaitu konsep ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Aktivitas ekonominya juga tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat. Sistem ekonomi Islam menghindari praktik yang merugikan seperti riba, horor, ketidakpastian, dan maisir, perjudian. Distribusi kekayaannya juga melalui instrumen seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Keunggulan sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada berbasis wahyu ilahi, yaitu mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan etika. Yang kedua, keseimbangan individu dan kolektif, yaitu mengakui hak milik pribadi dengan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, larangan riba dan spekulasi, yaitu mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Yang keempat, distribusi kekayaan yang adil, yaitu melalui mekanisme zakat dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hak milik dalam ekonomi Islam. Menurut pandangan Islam, seluruh kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah, sementara manusia hanya diberikan hak pengelolaan sebagai amanah. Dalam konteks ini terdapat 3 kategori kepemilikan, yaitu kepemilikan individu yang bersifat relatif, kepemilikan kolektif untuk kepentingan masyarakat, dan kepemilikan negara yang bertugas mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemanfaatan harta dengan memperhatikan etika, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Adapun perbandingan kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Kapitalisme menekankan hak milik individu secara mutlak sehingga sering menimbulkan penumpukan kekayaan dan ketimpangan sosial. Sosialisme mendorong kepemilikan kolektif di bawah kendali negara untuk mencapai pemerataan, namun dapat mengurangi insentif individu untuk berinovasi. Ekonomi Islam, yaitu menawarkan jalan tengah dengan mengakui hak individu, kolektif, dan negara disertai dengan batasan syariah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Asas-asas hukum ekonomi Islam sebagai landasan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Nah, asas-asas tersebut seperti tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan berkontrak menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan dan etika. Prinsip amanah dan tanggung jawab mengingatkan setiap pelaku ekonomi untuk selalu mempertanggungjawabkan penggunaan harta yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu, larangan terhadap riba, horor, dan maisir serta penekanan pada asas kerjasama dan tolong-menolong menggarisbawahi pentingnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian ada 4 peran negara maju dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, negara wajib merancang tujuan spesifik. Yang kedua, negara wajib memastikan bahwa kita memiliki kesempatan. Yang ketiga, negara harus mengawasi keadaan dalam bertransaksi pasar. Yang keempat, negara wajib melakukan transparansi harta. Dan yang terakhir, adapun perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pada ekonomi Islam, yaitu melarang riba atau bunga, kemudian menggantinya dengan bagi hasil. Berdasarkan syariah hukum Islam, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan, menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan zakat. Sedangkan pada ekonomi konvensional, menggunakan bunga sebagai keuntungan utama, berdasarkan kapitalisme atau sosialisme, dan fokus pada profit atau efisiensi, dan menggunakan kredit, obligasi, serta pajak.